Aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Materi yang akan kami paparkan adalah 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik dalam kurikulum merdeka merupakan proses yang penting dan berkelanjutan. Kurikulum ini sendiri menekankan pentingnya sosok pendidik yang mampu beradaptasi dan terus belajar. Peran guru dalam kurikulum merdeka lebih kompleks dan menuntut daripada peran guru di kurikulum sebelumnya. Guru diharapkan untuk terus belajar dan mengupdate diri sesuai perkembangan zaman agar dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif dan mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menjadi guru yang selalu hadir di sisi murid. Menjadi guru sekaligus sahabat yang mampu menginspirasi dan memotivasi mereka, sehingga menjadi role model yang baik bagi murid untuk belajar. Menjadi guru yang mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Mampu menumbuhkan karakter dan nilai-nilai positif pada murid. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar. Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan murid, orang tua, dan komunitas. Mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada murid. Saya yakin bahwa dengan menjadi guru yang seperti ini, saya dapat membantu murid untuk mencapai potensi mereka secara maksimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh menekankan pentingnya pendekatan holistik atau pendidikan secara menyeluruh dalam mendidik murid. Pendekatan ini memandang murid sebagai individu yang utuh dengan berbagai aspek, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada zaman kolonial, pendidikan terbatas untuk pribumi. Pendidikan menggunakan perintah dan sanksi untuk menumbuhkan kemampuan intelektual murid. Pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan selama 1 abad. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua rakyat Indonesia. Dan saat ini, guru harus menjadi teladan yang mampu menguatkan, mendorong murid tumbuh secara maksimal, bukan hanya menumbuhkan intelektualnya saja tetapi juga kecerdasan sosial emosionalnya. Menjadi guru yang utuh bukanlah tugas yang mudah. Tetapi dengan dedikasi dan komitmen, guru dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi kehidupan murid. Selain kemampuan kognitif, kita juga perlu memberi contoh dan melatih kekuatan batiniah murid agar mampu menentukan tujuan belajarnya, memiliki rasa empati, menghargai sesama, mampu merefleksikan diri untuk mengembangkan diri, serta dapat memberikan sumbangsih ke masyarakat sehingga menjadikannya manusia merdeka yang berilmu dan memiliki budi pekerti tinggi. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memahami kodrat murid, yaitu kodrat keadaan yang terbagi atas kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Agar kita bisa mendampingi murid secara menyeluruh, maka kita harus memahami kondisi real atau kodrat keadaan murid-murid kita. Kodrat alam. Sangat erat hubungannya dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan kodrat alamnya. Contohnya, murid yang tinggal di pedesaan mungkin memiliki fisik atau kemampuan motorik kasar yang sangat baik karena sering bermain di luar ruangan. Murid yang tinggal di daerah perkotaan mungkin memiliki kemampuan literasi yang lebih baik karena akses terhadap buku dan media informasi yang lebih mudah.
Kodrat zaman adalah tuntutan dan kebutuhan yang muncul pada masa kini. Zaman yang terus berubah, menuntut kita harus bisa menyesuaikan isi dan irama pendidikan sesuai dengan perubahan zaman. Memahami kodrat alam dan kodrat zaman merupakan kunci untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dengan memahami kodrat murid, guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan membantu murid mencapai potensi mereka secara optimal. Konsep Trikon merupakan prinsip untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga bangsa Indonesia tidak akan tertinggal dari bangsa lainnya. Konsep ini menjadi panduan penting bagi guru dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Dengan menerapkan Trikon dalam pembelajaran, guru dapat membantu murid untuk mencapai potensi mereka secara maksimal dan menjadi individu yang berkualitas. Continue. Pendidikan adalah proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu titik tertentu. Guru harus membantu murid untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hayat. Dan pembelajaran pun harus relevan dengan kehidupan dan kebutuhan murid. Konvergensi. Pendidikan kita harus terbuka terhadap berbagai pengaruh dan budaya dari luar. Ini menjadi peluang bagi guru untuk membantu murid belajar dari berbagai sumber dan perspektif yang lain dalam dunia yang global. Konsentris. Pengembangan pendidikan kita harus mempertahankan nilai-nilai lokal atau berakar pada budaya dan nilai-nilai jati diri bangsa, walaupun menggunakan metode pendidikan yang terbuka dari mana saja. Guru harus membantu murid untuk mengembangkan identitas dan karakter bangsa, dan pembelajaran harus mempersiapkan murid untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mempertahankan identitas dan karakter bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan atau budi sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti mengandung harapan yang besar untuk membentuk individu yang berkarakter kuat dan berbudi pekerti luhur. Harapan ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. Kecerdasan budi pekerti adalah kemampuan siswa dalam memahami, menerapkan, serta mempraktikkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan budi pekerti adalah aspek penting dari kehidupan individu. Kecerdasan ini membantu individu untuk hidup dengan baik dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Perkembangan kecerdasan budi pekerti murid menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar. Dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis, merupakan potensi bawaan manusia yang diwariskan dari orang tua. Dan bagian intelligible merupakan potensi yang dapat diubah melalui pendidikan dan pengaruh lingkungan, di mana kedua watak ini saling berkaitan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul ini terdiri dari topik 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Topik pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. A. Selamat dan bahagia. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dengan memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar, kita dapat membantu mereka untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia. B. Sistem Emong. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Emong sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.
C. Merdeka Belajar Abad 21. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tujuan belajar murid. Namun, di era digital saat ini telah berubah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Topik kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Membimbing murid bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter dan budaya bangsa. Jadi mari kita ubah paradigma penilaian dan fokus pada pengembangan karakter murid untuk membangun bangsa yang lebih baik. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan untuk membentuk lingkungan pembelajaran murid agar memberikan dampak dan berkontribusi terhadap tumbuh kembang murid. Trisentra terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat. Trisentra pendidikan merupakan kunci untuk membangun generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan luas. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan holistik. Terima kasih.